Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, balik lagi nih, gue kangen banget sama kalian semua. Dan mohon maaf banget, dari kemarin jarang banget upload karena alhamdulillah sih lagi banyak banget nih kerjaan. Jadi buat bikin konten agak kurang ada waktu gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang lagi ada waktu. Jadi gue juga sekalian kangen-kangenan sama kalian semua, para subscriber gue. Terima kasih banget yang udah dukung channel Hardi Dian Anto yang sekarang sudah menembus 1400-an ya, 1400-an. Terima kasih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe langsung supaya channel Hardi Dian Anto terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menghibur kalian semua. Nah, oke, jadi gini, dari kemarin itu banyak banget yang nanya sama gua masalah tentang Boruto kok nggak tayang. Terus sama yang baru-baru ini, hari Minggu kemarin, hari Minggu tanggal 14, kok Dragon Ball juga nggak tayang. Nah, jadi di sini gue bakal jelasin ke kalian sebenarnya gimana sih alur dari suatu film yang didubbing terus bisa sampai tayang di TV lokal di Indonesia. Tapi yang ngejelasin bukan gua, karena beberapa komen juga banyak yang bilang minta bikin konten pakai suaranya Mitsuki. Jadi yang bakal ngejelasin kali ini adalah si Mitsuki, oke? Supaya keinginan kalian juga bisa terpenuhi ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus. Sebentar lagi Mitsuki bakal ngejelasin gimana sih alurnya. Dan nanti terakhir bakal gue jelasin kenapa filmnya mungkin bisa nggak tayang di TV nasional Indonesia. Oke, cekedot. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi denganku, Mitsuki. Nah, kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana sebuah film bisa sampai tayang ke TV kalian masing-masing. Salah satunya adalah film Boruto, film Matahariku. Baiklah, simak baik-baik ya. Alurnya adalah, pertama, sebuah studio film, dia akan membuat film dan berproduksi di sana. Entah itu film animasi atau film action yang di live, atau dengan film yang memang tidak menggunakan animasi. Nah, kemudian dia melakukan perjanjian dengan distributor internasional. Nah, kemudian distributor internasional ini yang sudah melakukan perjanjian dengan studio film akan menjual film-film tersebut ke distributor nasional. Distributor nasional yang sangat aku ingat adalah Tora Home Entertainment. Mungkin kalian juga ingat film-film dahulu ketika tahun 90-an banyak sekali Tora Home Entertainment yang tayang atau menampakkan diri sebelum film-film favorit kita, ya kan? Kemudian setelah distributor nasional itu membeli film tersebut, film itu akan dijual kembali ke stasiun TV. Nah, disinilah stasiun TV kemudian akan menugaskan studio sulisuara untuk mensulisuarakan film tersebut. Akan tetapi, biasanya stasiun TV akan membeli film tersebut per paket. Iya, per paketnya biasanya adalah per season atau per episode. Nah, setelah itu, setelah stasiun TV membeli dari distributor nasional, dia akan menugaskan ke studio sulisuara untuk memproses film tersebut. Dari studio sulisuara, dia pun akan menugaskan kembali kepada koordinator sulisuara. Dari koordinator sulisuara ini, maka dia akan memilih penerjemah, penyelaras, kemudian melakukan rekaman, dan kemudian di-mixing. Setelah proses mixing selesai, maka hasil tersebut akan diberikan kembali ke koordinator sulisuara. Setelah koordinator sulisuara menerima hasil jadi dari film tersebut, hasil tersebut akan diberikan ke studio sulisuara, kemudian diberikan lagi kepada stasiun TV, dan akhirnya bisa tayang ke kalian semua yang ada di rumah, termasuk filmku, film Boruto, film Matahariku.
Semoga penjelasan itu bisa memberikan wawasan tambahan untuk kalian semua ya. Dan terima kasih telah menyimak penjelasan dariku. Jadi tadi kan udah dijelasin dari stasiun TV memberikan ke studio sulis suara, kemudian ngalir, ada ke koordinator sulis suara, penerjemah, penyelaras, dan rekaman. Nah, di sini posisi gua adalah ada di posisi rekaman. Jadi sebenarnya masalah penayangan, kemudian masalah pengkat-katan dan lain sebagainya itu ada di stasiun TV. Jadi makanya ketika kalian tanya, "Bang, ini kok nggak tayang? Ini kok nggak tayang?" Sebenarnya bisa dikatakan kami sebagai dubber itu benar-benar udah apa ya? Udah bukan jalurnya kita lagi gitu loh. Masalah penayangan, masalah apa. Tapi yang gua tahu di stasiun TV saat ini itu sangat mementingkan rating gitu kan. Sangat mementingkan rating. Jadi ada kemungkinan rating film-film yang tadinya tayang kemudian tidak tayang, mungkin ratingnya gak bagus gitu loh, gak bagus. Jadi digantikanlah dengan film-film yang menurut mereka ratingnya adalah bagus gitu. Nah, mungkin termasuk juga Boruto, karena banyak banget yang gue denger ya, kok Boruto diulang-ulang terus sih, jadinya bosen nih, pengen ngelanjutin dong segala macam. Ya nggak bisa semudah itu juga, karena proses dubbingnya Boruto itu memang habis di season 2 di 104, di episode 104 itu udah selesai. Karena apa? Karena si stasiun TV tadi belum membeli lagi ke distributor nasional. Nah, distributor nasional juga belum membeli ke distributor internasional. Karena apa? Karena di Jepangnya juga kalau untuk film yang masih ongoing ya, yang kita bahas di sini Boruto, itu kan emang baru sampai season berapa ya? Gue nggak terlalu ikutin sih yang film Borutonya. Jadi tidak bisa dengan mudah misalkan, kok nggak di-download aja sih? Kok nggak gini sih? Nggak bisa semudah itu, karena ini kan untuk ditayangkan kembali. Jadi si stasiun TV juga nggak bisa sembarangan main download, tayangin, nggak bisa gitu. Jadi ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi, dan biasanya dibelinya itu seperti tadi si Mitsuki jelasin, belinya per paket. Nah, per paket ini biasanya yang gue alamin di Naruto dan Boruto, dia belinya per season. Nah, kemudian mungkin yang season yang udah dijual sama pihak distributor internasional itu untuk film Boruto adalah sampai season 2. Makanya belum dilanjut nih. Nah, semoga aja nanti ketika emang udah tersedia lagi season berikutnya di season 3, mudah-mudahan dikerjain di studio yang sama. Karena biasanya kalau misalkan ganti studio, ada kemungkinan juga ganti tim dubbing, ganti tim dubbernya. Jadi ada kemungkinan gua atau istri gua gak bakal ngisi lagi, ada kemungkinan. Tapi mudah-mudahan tetap di studio yang sama supaya kita bisa ngisi lagi gitu. Makanya kan di film-film kayak Naruto ya, yang udah lama ya, dari dulu banget, banyak banget kan versi yang dubbernya dia, karena itu beda-beda studio. Jadi misalkan di season 1 sampai berapa di studio mana, di season ini sampai ini studio mana. Makanya ketika di rerun ulang sama satu station, yang mana station itu udah ngebeli semua hasil dubbingan itu, makanya kalian pasti bakal nemuin ketika di episode ini suaranya misalkan suaranya si Kakashi ini, nah iklan ganti berikutnya suaranya juga ganti. Nah, itu karena waktu dikerjain itu di season ini habis, selesai. Nunggu dulu jeda berapa lama, ketika ada stoknya lagi, didubbing lagi, tapi bukan di studio yang sama. Makanya dubbernya juga ganti gitu. Jadi dubbingnya juga bisa ganti-ganti tempat gitu sih. Itu yang menurut gue kurang kurang enakin juga sih kalau menurut gue sebagai dubber juga ketika nontonnya agak gimana gitu ya. Juga gue nggak tahu lah, itu emang udah aturan dari sono lah, yang atas kalau gue sih di calling datang aja gitu aja, gue simple. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau misalkan studionya ganti pun kita tetap dipanggil, bisa aja gitu. Karena kan kalau misalkan kita sebagai dubber ini sistemnya kita ini sebagai freelancer itu ya bebas, mana aja ketika ada callingan ya kita datang. Jadi bisa aja ketika di studio lain di dubbingnya bisa tetap kita yang ngisi gitu. Tapi ya semoga aja di studio yang sama supaya timnya
masih sama gitu. Jadi buat kalian semoga bisa menjawab ya. Biasanya kalau film yang masih ongoing, yang udah tayang di TV nasional, akan ada masanya dia terjeda karena emang stoknya belum datang. Contohnya adalah Boruto. Boruto kan emang belum habis. Dan juga masalah berikutnya adalah di Indonesia ditayanginnya maraton. Ngerti kan maraton? Satu hari bisa berapa episode gitu kan. Nah kalau di Jepangnya sendiri, di Jepangnya kan 1 minggu 1 episode. Nah di Indonesia 1 hari 2 episode setiap hari. Nah berarti 1 minggu aja bisa, kalau Senin sampai Jumat aja berarti 2 kali 5 udah 10 episode. Di Jepang 10 episode harus menunggu 2,5 bulan. Di sini seminggu habis. Kan gitu. Jadi kejar-kejarannya agak kurang ini sih. Tapi gue kasih clue nih. Gue sebagai penonton dulu waktu belum jadi dubber, gue bisa nerka ketika film yang udah lama gak tayang kemudian tayang lagi di rerun dari awal, berarti ada kemungkinan bakal ada episode baru. Ingat-ingat tuh ya. Kalau misalkan nanti suatu saat nih, di Boruto kan gak tayang nih, suatu saat Naruto ditayangin ulang dari awal waktu Naruto masih bocah, di rerun tuh, rerun sampai sehari misalkan ada tulisan embel-embel the movie apa segala macem. Semoga itu adalah tanda Boruto bakal ada yang season baru. Itu ya, clue dari gua gitu. Oke, ingat-ingat tuh, kalau di rerun lagi berarti kemungkinan akan ada episode yang baru. Itu yang gue teliti waktu gue masih jadi penonton. Gue suka neliti juga sih gitu kan. Nah, kalau untuk kasus Dragon Ball yang katanya minggu kemarin tanggal 14 nggak tayang, kemungkinan itu karena geser sih. Ada temen gue yang ngasih tahu gue lewat DM di Instagram, ngasih tahu acara di jam tayangnya Dragon Ball itu diganti acara yang lain, maksudnya akan tayang jam segini. Itu kemungkinan bakal digeser dulu. Semoga nanti di minggu depan akan ditayangkan lagi, semoga. Karena kalau Dragon Ball itu film udah tamat. Kalau film udah tamat biasanya belinya satu paket sampai habis, karena di Dragon Ball juga udah sampai Zamasu mati. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan lagi sampai ke yang perang lagi, sampai ke turnamen ya, mudah-mudahan. Tapi yang terakhir itu sampai Zamasu mati, stoknya udah ada. Jadi gue yakin sih kalau Dragon Ball pasti akan ditayangin, walaupun tidak menjadi prioritas sih. Karena yang gue rasain, gue juga agak miris juga sih. Kayaknya film-film ya anime segala macam tuh agak di nomor berapakan gitu. Mungkin karena emang masanya juga udah berganti kali dengan masa yang sekarang yang lagi booming apa sih? Ya itulah yang lagi in gitu kan. Tapi kalau untuk Dragon Ball sih kayaknya gak tayang itu cuman gak tayang waktu karena ada pergantian acara aja sih. Semoga di minggu depan ada lagi, semoga ya. Mudah-mudahan kita doain bersama dan mohon dukungannya juga dari kalian. Karena kan yang tadi gue bilang, ini TV zaman sekarang ini pasti mentingin rating gitu kan. Jadi kalau misalkan yang nontonnya banyak, iklannya juga banyak, dan kalian juga jangan apa ya, kalau iklannya banyak tuh jangan ngedumel juga. Emang sih agak gondok gitu kan. Tapi kalau di sini tuh indikasi dia film itu filmnya bagus, rating dan share-nya itu ya dari iklan. Kalau iklannya banyak berarti ya yang nontonnya banyak gitu. Makanya iklan mau naro produk dia supaya ditonton banyak orang gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab keresahan kalian, kegundahan kalian. Jadi kalau misalnya nanya, bang ini kok nggak tayang, bang itu kok nggak tayang, karena itu udah di luar kemampuan gue berarti ya. Karena kan jauh banget, gue cuman ada di posisi rekaman tadi ya kan, di posisi rekaman, dan masalah pemotongan terus penayangan segala macem ada di pihak stasiun TV-nya. Jadi ya dari mereka lah yang akan ngatur-ngatur ini tayangnya gimana, pemotongannya gimana, terus jam tayangnya jam berapa gitu kan ya, itu dari pihak stasiun TV-nya gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi tapi nanti kalau misalnya Boruto masuk lagi ke Indonesia kemudian didubbing di tempat yang sama, gue pasti langsung bakal infoin ke kalian semua
yang penggemar Boruto. Gitu, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Penjelasan dari gua dan Mitsuki. Jadi terima kasih sebelumnya buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Buat teman-teman semua yang belum, silahkan subscribe, komen, kemudian like, share juga video ini. Semoga supaya teman-teman yang lain yang belum tahu gimana sih alurnya dan kenapa kok ini bisa terjadi begini, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Gitu. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi, dan mohon maaf gue baru bisa upload sekarang karena emang lagi ada banyak kerjaan. Sorry banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.